Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua dari 128 permasalahan orang-orang jahiliyah atau peradaban orang-orang jahiliyah, yaitu berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, annahum mutafarriquna fi dinihim kama qala ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa kadzalika fi dunyahum wa yarawna anna dzalika huwas shawab. Kata Syekh, sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah itu mereka bercerai-berai dalam agama mereka, bercerai-berai dalam urusan agama. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Surat Ar-Rum ayat 32. Wa dzalika fi dunyahum, demikian pula dalam urusan dunia mereka, yakni orang-orang jahiliyah
mereka berpecah belah dalam urusan agama dan urusan dunia. Jadi mereka kalau dalam urusan dunia, urusan agama itu tidak pernah bersepakat, tidak pernah bersatu, selalu berkelompok, sehingga terjadi perpecahan demi perpecahan di tengah-tengah mereka. Dalam urusan agama, urusan dunia sama. Bahkan lebih-lebih lagi dalam urusan dunia, lebih lagi berkelompok. Dan masing-masing kelompok itu merasa bangga dengan kelompoknya. Golongan ini merasa bangga dengan golongannya. Kelompok itu merasa bangga dengan kelompoknya. Begitu terus sepanjang masa dan sepanjang tahun. Wa yarawna anna dzalika huwas shawab. Dan mereka beranggapan bahwa yang demikian itu adalah benar. yakni berpecah belah dalam agama dan dunia itu suatu kebenaran, gitu. Ya, nah itu menurut mereka. Ya, orang-orang jahiliyah punya pandangan kalau bersatu itu bukan sebuah kebenaran. Yang namanya kebenaran itu ya itu berkelompok-kelompok dalam urusan agama dan dunia. Ya. Naam. Fa'ata bil ijma'i fiddin. Kata Syekh rahimana wa rahimahullah, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang supaya mereka bersatu di atas agama. Nabi datang mengajak mereka supaya berkelompok-kelompok itu sebenarnya bukan bagus, bukan kebaikan, bukan kebenaran, tetapi itu tercela. Bercerai-berai itu tercela. Maka dari itu harus bersatu dalam urusan agama. Nah, kalau bersatu dalam urusan agama itulah yang terpuji. Nabi mengajak untuk itu. Biqaulihi, dengan firman Allah. Nabi mengajak mereka kepada firman Allah untuk mereka bersatu, yaitu di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Itu firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-13, yakni syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika. Dan Allah, dialah Allah yang telah mensyariatkan agama kepada kalian, yang juga telah Allah wasiatkan agama itu kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, an aqimu,
an aqimud dina wa la tatafarraqu fih, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Jangan berpecah belah dalam agama. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka pun menjadi bergolongan-golongan. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bergolongan-golongan. Lasta minhum fi syai', yaitu engkau tidak ada sedikit pun tanggung jawab kepada mereka. Naam. Wa nahana an musyabahatihim biqaulih. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahallah, dan beliau melarang kita, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kita dari menyerupai mereka, yakni menyerupai ahlul kitab atau menyerupai orang-orang jahiliyah dalam perkara berpecah belah soal urusan agama dan dunia mereka. Yaitu Rasulullah datang memerintahkan kita supaya menyelisihi mereka, yaitu untuk bersatu di atas agama, dan melarang kita dari menyerupai mereka, yaitu dalam berpecah belah. Biqaulihi, dengan firman Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, yaitu dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah sampai kepada mereka keterangan yang nyata. Setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan ucapannya, wa nahana anit tafarruqi fid dunya, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari berpecah belah dalam urusan dunia. Berpecah belah, bercerai-berai dalam urusan dunia, biqaulihi, dengan firman Allah azza wa jal, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kalian bercerai-berai. Naam. Nah, ini ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahallah di dalam
menyebutkan tentang problematika orang-orang jahiliyah di permasalahan yang kedua, yaitu bahwa orang-orang jahiliyah itu mereka mempunyai kebiasaan. Kalau kita perhatikan ucapan Asy-Syaikh ini, kita dapat memahami beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa orang-orang jahiliyah itu mereka mempunyai kebiasaan atau mereka mempunyai adat istiadat yang apabila orang menyelisihinya dianggap salah. Kalau sesuai dengan adat istiadat mereka dianggap benar. Nah, di antara adat istiadat mereka itu adalah mereka bercerai-berai dalam urusan agama dan dunia. Mereka bercerai-berai dalam urusan agama dan dunia. Naam. Itu perkara yang pertama yang kita dapat pahami dari poin kedua yang dikatakan oleh Asy-Syaikh ini. Lalu Asy-Syaikh menyebutkan beberapa ayat untuk mendukung pendalilan, sebagai pendalilan bagi beliau, atau untuk mendukung hujjah, menjadi hujjah bagi beliau, untuk dijadikan sebagai argumen untuk menguatkan apa yang beliau katakan. Beliau katakan, ya, dari penjelasan beliau ini bahwa orang-orang jahiliyah itu mempunyai metode, mempunyai kebiasaan, mempunyai adat istiadat, bahwa mereka berpecah belah dalam urusan agama dan dunia. Dan mereka menganggap itu benar, itu sah-sah saja, itu enggak ada masalah. Begitu. Syekh menyebutkan ayat-ayat. Di antaranya surat Ar-Rum ayat 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Padahal ya ikhwan, kalau kita memperhatikan syariat yang mulia ini, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati di sana ada celaan-celaan tentang perpecahan dan perselisihan, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian hadis itu beliau mewanti-wanti umat ini dari perpecahan dan perselisihan. Bahkan ayat-ayat Al-Quran sekian banyak yang menerangkan kepada kita tentang perpecahan dan perselisihan itu adalah tercela. Nah, maka Asy-Syaikh menyebutkan prinsip Islam yang bertentangan dengan adat istiadat jahiliyah ini. Prinsipnya apa dalam poin ini? Prinsip Islam mengatakan bahwa berpecah belah dan berselisih dalam urusan agama maupun dunia adalah tercela. Lalu Asy-Syaikh menyebutkan beberapa ayat. Di antaranya surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-13, yaitu syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Ini sisi pendalilannya di situ. An aqimud dina wa la tatafarraqu fih, yaitu agar kalian menegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Jadi prinsip Islam melarang dari bercerai-berai dalam urusan agama. Sementara orang-orang jahiliyah menganggap bercerai-berai dalam urusan agama itu terpuji. Itu bagus, itu sah-sah saja.
Kenapa? Karena manusia masing-masing hurriyatul afkar. Mereka mempunyai pendapat, kebebasan berpendapat. Mereka mempunyai kebebasan pikiran. Terserah mereka. Jadi harus saling menghargai pendapat. Jadi sah-sah saja. Yang ini boleh begitu, yang ini boleh begini, dan yang itu boleh ke sana, tidak ada masalah. Semuanya nggak apa-apa, itu terpuji. Itu adalah suatu kebanggaan bagi mereka. Padahal Islam melarang. Karena Allah mengatakan wala tatafarraqu fih, janganlah kalian bercerai-berai dalam urusan agama. Begitu pula di dalam ayat yang lain, Asy-Syaikh menyebutkan sebagai pendalilan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas mereka. Tidak ada, artinya engkau berlepas diri dari mereka. Itu bukan tanggung jawabmu. Artinya apa? Ya karena itu perkara tercela, bukan perkara yang terpuji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Jadi larangan, Islam melarang. Maka kita ketahui di sini bahwa prinsip jahiliyah yang satu ini, budaya jahiliyah yang satu ini sangat bertentangan secara frontal dengan prinsip-prinsip Islam. Kalau orang-orang jahiliyah bangga, senang dan merasa terpuji, bahkan itu sah-sah saja, mereka bercerai-berai, berselisih dalam urusan agama dan dunia mereka, maka Islam mengatakan bahwa perselisihan dan bercerai-berai dalam urusan agama dan dunia itu adalah tercela, terlarang. Maka kita katakan, barang siapa yang berjalan di atas jalan ini, atau barang siapa yang merasa bangga dengan perpecahan yang ada di dalam Islam, barang siapa yang merasa senang umat Islam berpecah belah, bahkan mungkin dia mempunyai andil di dalamnya sehingga umat Islam terpecah belah, umat Islam berselisih, dia bangga dengannya, atau dia mengatakan itu adalah kebebasan berpendapat, itu adalah hak masing-masing orang, maka sungguh orang ini telah berjalan pada jalannya orang-orang jahiliyah yang tercela. Orang ini telah menyerupai orang-orang jahiliyah dalam metode ini. Padahal Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia itu dianggap dari mereka. Dia sama dengan mereka. Nah, maka tentunya ini adalah merupakan sifat yang batil. Merupakan sikapnya orang-orang musyrik. Merupakan sikapnya, sifatnya orang-orang jahiliyah yang tercela. Yang tercela. Sebab itu kita katakan bahwa dakwah salaf, dakwah tauhid adalah dakwah untuk mempersatukan umat, dakwah yang sangat jauh dari tercerai-berainya umat, dakwah yang sangat jauh dari perselisihan, dakwah yang memprioritaskan mengajak manusia untuk bersatu, lebih-lebih lagi mengajak kaum muslimin untuk bersatu. Tetapi persatuan yang diinginkan oleh dakwah salaf adalah persatuan di atas al-haq, persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga
bukan persatuan di atas kelompok-kelompok, bukan persatuan di atas golongan-golongan tertentu, bukan persatuan di atas apa samanya sebuah persepsi, bukan persatuan di atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah ormas atau sebuah yayasan. Tidak. Tetapi dakwah salaf adalah dakwah Al-Quran dan Sunnah, dakwah yang mengajak manusia untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dakwah salaf adalah dakwah yang tidak mentolerir perpecahan dan perselisihan, sehingga sangat dusta dan sangat batil orang-orang yang mengatakan bahwa dakwah sunnah, dakwah salaf adalah dakwah yang membawa perpecahan dan perselisihan. Kita katakan tidak. Dakwah salaf adalah dakwah yang mengajak manusia untuk bersatu. Karena dakwah salaf adalah dakwah yang memperingati manusia dari kebiasaan jahiliyah. Dan di antara kebiasaan jahiliyah itu apa? Berpecah belah dalam urusan agama dan dunia. Jadi kita sangat jauh dari perpecahan. Dan kita sangat tidak menginginkan perpecahan. Tetapi kita juga tidak menginginkan bersatu di atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah partai politik, atau sebuah yayasan, atau sebuah ormas. Tidak. Yang kita inginkan adalah bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, kalau dikatakan kita membedakan manusia, maka kita katakan kita tidak membedakan manusia, tetapi manusia itu terbedakan dengan sendirinya dengan dakwah salaf. Kenapa? Ya, karena orang-orang yang ikhlas mentauhidkan Allah, mereka akan sama. Sementara orang-orang yang tetap tenggelam dalam kesyirikan dengan sendirinya, mereka akan berbeda dari dakwah tauhid. Orang-orang yang berada di atas sunnah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, mereka tentunya akan sama. Tetapi orang-orang yang berada dalam kebid'ahan dan penyimpangan, maka dengan sendirinya mereka akan berbeda dari yang benar. Dan itu sudah sunatullah. Tetapi meski demikian, kita tetap mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian apa? Bercerai-berai, berpecah belah. Nah, karena persatuan di atas al-haq adalah merupakan sebuah nikmat. Persatuan di atas kebenaran adalah merupakan sebuah nikmat yang nyaris nikmat ini hilang dari keumuman manusia, yang berjalan dengan metode-metode baru yang berasal dari diri mereka sendiri dan meninggalkan metode salaf. Nikmat persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah ini telah hilang dari orang-orang yang mengedepankan anggaran rumah tangga dan anggaran dasar kelompoknya. Nikmat persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah ini telah hilang dari orang-orang yang membela mati-matian kelompoknya tanpa pandang bulu apakah kelompoknya itu berada di atas al-haq ataukah tidak. Nikmat bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah ini sudah hilang dari orang-orang yang asabiyah, fanatisme berlebihan terhadap kelompoknya. Sehingga kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan dari mereka merasa bangga dengan golongan mereka. Nah, demikian ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.